Ini kan udah bulan April tuh. Seharusnya kalau di Indonesia udah masuk di bulan musim kemarau. Cuma ya karena letak Indonesia yang unik, jadi membuat banyaknya fenomena-fenomena yang mempengaruhi musim di Indonesia. Kayak udah masuk April nih, harusnya udah masuk musim kemarau, tapi kita masih memasuki musim penghujan, dimana hujan masih terus terjadi di Indonesia. Cuma yang dikhawatirkan itu karena adanya hujan itu adalah adanya fenomena banjir. Ya walaupun kita tahu bahwa fenomena banjir di Indonesia itu udah menjadi permasalahan yang umum lah, kayak di Yogyakarta kayak gini. Hujan lebat, intensitasnya agak tinggi, terjadi banjir. Terus perjalanan kita terganggu, kayak kita berjalan membelah lautan kayak gitu. Sebenarnya banjir itu merupakan fenomena tergenangnya air di sebuah daratan yang biasanya nggak tergenang atau terendam air. Biasanya itu kan banjir terjadi di kota-kota, terutama yang minim daerah resapan. Harusnya tuh air yang jatuh dari langit turun ke bumi diresap oleh tanah. Tapi karena di daerah kota-kota itu minim adanya resapan air, jadi air cenderung mengalir di atas permukaan. Jadi penyebab banjir yang biasanya terjadi itu karena minimnya resapan air tersebut. Hal ini tidak bisa kita pandang sebelah mata. Walaupun kita tidak menyukai banjir, karena banjir bisa mengganggu kenyamanan kita saat berkendara. Lebih jauh dari itu, ternyata banjir juga dapat menyebabkan kerusakan fisik, seperti di jalanan, bangunan, bahkan juga di kendaraan. Selain itu, banjir juga dapat menyebabkan penyebaran penyakit, kontaminasi air sumur, dan juga gagal panen pada pertanian. Maka dari itu, perlu adanya penanggulangan untuk banjir. Nah, salah satu hal yang paling mudah untuk dilakukan adalah dengan membuat saluran drainase. Dengan saluran drainase ini, ketika musim hujan datang, air hujan yang tadinya menjadi banjir akan dialirkan melalui selokan-selokan, melalui saluran, kemudian dialirkan melalui sungai-sungai hingga ke laut. Nah, akan tetapi ternyata sistem ini juga memiliki permasalahan tersendiri, yaitu mempengaruhi cadangan air tanah. Karena secara alami, air hujan biasanya akan masuk ke dalam tanah dan menjadi cadangan air tanah. Nah, cadangan air tanah inilah yang kemudian bermanfaat bagi manusia, mengisi air sumur, menjadi sumber air bagi pepohonan, mengisi air sungai, dan lain sebagainya. Nah, ketika air hujan bisa masuk ke tanah, cadangan air tanah ini akan menjadi banyak, dan ketika musim kemarau datang, kita tidak perlu khawatir akan terjadi kekeringan. Nah, sebaliknya, jika air hujan tidak bisa masuk ke tanah, cadangan air tanah menjadi sangat sedikit. Akibatnya, ketika musim kemarau datang akan terjadi kekeringan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa memperbanyak area resapan air. Tujuannya agar tidak terlalu banyak aliran permukaan. Kita bisa menerapkan teori konservasi tanah dan air dengan membuat yang pertama, ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau ini adalah area yang hanya ditutupi oleh vegetasi tanpa adanya bangunan fisik, sehingga air bisa meresap ke tanah dengan sempurna. Yang kedua, kita bisa membuat sumur resapan air. Sumur resapan air ini adalah bangunan yang dibuat untuk menampung air hujan. Bangunan ini biasanya dibuat di perkotaan, di jalan aspal, dan di kota. Dan yang terakhir, kita bisa membuat biopori. Biopori ini pada dasarnya hampir sama dengan sumur resapan air, tapi ukurannya lebih kecil dan kedalamannya lebih dangkal, sehingga lebih praktis diterapkan di daerah rumah kita. Terima kasih.